Bangga bersarung mangga. Saat ini kita baca fikih puasa. Baru lihat bukunya ini. Fikih puasa yang sudah kita bahas. Puasa itu intinya di dua. Kita harus paham dua ini. Selebihnya mudah. Pertama, faham hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, faham siapakah orang yang tidak wajib puasa. Itu aja kuncinya. Sehingga di sini akan Buya sebutkan 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Saat ini kita masih di 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa sudah kita mulai. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air belakang. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Untuk menghafal masih mudah, dekat-dekat antara memasukkan ke lubang dengan muntah dengan sengaja. Yang kedua, yang ketiga adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Kelima adalah haid. Keenam adalah nifas. Ketujuh adalah melahirkan. Lalu setelah itu ke-8 adalah hilang akal. Ke-9 adalah murtad. Mungkin untuk dia menghafal ya, biar mudah dihafal dulu. Ini saja yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Antara yang pertama dan kedua mirip-mirip, masih ada hubungan dengan ini. Biar mudah dihafal cara mengingatnya. Yang ketiga, 4, 5. Yang ketiga dan keempat mirip-mirip. Yang ketiga adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. 4. 5, 6, 7. Haid, nifas, melahirkan. 8 agak beda, hilang akal. 9 murtad. Ini saja, jangan dipikir yang lain. Pokoknya batalkan ini. Memasukkan ke lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air belakang. Selesai. Nanti nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini matang sudah nggak akan diganggu dengan pertanyaan. Misalnya saya lagi pakai obat mata tapi kok pahit, ini batal nggak? Nah ini kan pertanyaan. Pasti pertanyaannya orang yang nggak ikut pengajian tadi. Nah, yang disebut mulut, hidung, telinga, buang air kecil, nggak ada mata disebut. Maka bagaimana masuk ke mata? Anda boleh setiap hari makan rujak pakai mata juga boleh. Sambal pakai mata juga boleh, nggak batal. Ini sudah jelas. Jadi kita pengen ekstrim contohnya biar Anda nggak lupa sepanjang masa. Belajar fikih itu ringan. Nggak ada yang bertanya bagaimana masuk mata. Nggak ada. Anda setiap hari yang minum es krim pakai mata juga nggak batal. Nah kan ya. Cuman tapi setiap saya ngobati mata kok pahit. Ya kamu tuh kan bukan botol. Pasti ada ruas apa namanya? Pori-pori otak apa rongga itu pasti ada yang rembes, namanya manusia. Kecuali botol kayak gelas nggak tembus ke bawah. Kita bukan gelas. Wajar kalau rasa pahit-pahit. Justru kita tandanya hidup tuh. Ini adalah pemahaman sederhana. Baik, yang udah memasukkan lubang 5 sudah dibahas pertemuan yang lalu. Sekarang yang membatalkan yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak dengan sengaja, tidak. Ibu-ibu hamil muda tiba-tiba muntah dengan sengaja. Jelas ya? Kalau muntah tidak dengan sengaja, tidak batal puasa. Tapi dengan catatan, hati-hati. Dengan catatan jangan menelan
ludah sebelum disucikan mulut tersebut dengan cara berkumur. Kita kembalikan pada pemahaman sebelumnya bahwa ludah, masih ingat ludah? Ludah kalau ditelan tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi 3 syarat. Ludahnya sendiri, ludah tetangga batal. Ludah masih di mulutnya, kalau sudah ludah dipindah ke gelas lalu diminum batal. Yang ketiga adalah ludah yang belum bercampur dengan sesuatu apapun. Jelas di sini. Nah, waktu kita muntah dengan sengaja batal dengan muntahnya. Tapi kalau muntah tidak dengan sengaja, di mabuk kendaraan tiba-tiba nyium mual muntah, tidak membatalkan puasa dengan catatan jangan menelan ludah kecuali sudah berkumur. Berkumur bukan dengan es krim, tapi berkumur dengan air yang bisa dipakai wudhu untuk menyucikan mulutnya. Kenapa? Ingat, kalau mulut ini belum disucikan, berarti mulut tadi dilewati oleh muntahan, dan muntahan najis. Berarti mulut kita terkena najis. Dan kita tahu cara menyucikan najis bukan meludah sampai kering tenggorokan, tidak. Menyucikan najis juga adalah dengan air. Maka jika mulut kita tadi kena najis, najis yang muntahan, muntah dikatakan najis karena dari perut, makanya nggak usah sombong, perut kita tuh najis. Keluar muntah, mulut jadi najis, maka selagi mulut belum disucikan maka mulut masih najis. Mulut yang najis bertemu dengan ludah, ludah ditelan, batallah puasa karena ludah tidak murni lagi kayak tadi. Maka kalau muntah tidak sengaja, agar tidak batal puasa, tahan, jangan nelen ludah. Kalau terpaksa pengen ludah, dibuang, jangan ditelan. Baru setelah kita ngambil air, kumur, dibuang, suci. Setelah suci, baru setelah itu menelan ludah adalah tidak membatalkan puasa. Kemarin sebetulnya pembahasan paling berat kan di seputar mulut. Yang kemarin itu sebenarnya pasti panjang lebar. Memasukkan lubang mulut, hidung, telinga. Memasukkan ke lubang mulut itu tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan kemarin itu. Hanya nanti ada yang sifatnya makruh, ada yang sunnah. Makruh es krim, iseng banget, mentang-mentang dapat ilmu tadi malam langsung besok nyoba-nyoba pas puasa, nih masukkan mulut ke es krim, batal enggak? Ya enggak batal asalkan es krimnya jangan ditelan. Cuman iseng banget nih orang, ngapain es krim masukkan mulut, tambah ngenes nanti. Barangkali mau coba-coba. Ya sebetulnya ini adalah ya banyak hal, banyak mungkin gigit apa selagi tidak ditelan. Termasuk pertanyaan macam-macam, gimana sikat gigi siang hari bulan Ramadan? Ya enggak batal, mulai kapan sih batalkan puasa? Asalkan sikat giginya tidak ditelan, odolnya tidak ditelan. Ada cabut gigi bagaimana siang hari? Enggak batalkan. Tapi kan berdarah, ya tetap biarpun berdarah enggak batalkan, asalkan gigi sama darahnya jangan ditelan. Selesai kan? Tapi kalau takut, ya takut jangan dicabut gitu. Malam nyabutnya. Lah ini sederhana, jadi pemahaman itu penting. Lah kumur itu kan tidak membatalkan puasa. Mulai kapan kumur kan? Nah, sekarang ini kan kumur sama es krim, kumur air. Makanya kumur tetap sunnah di dalam berwudu. Perbedaannya kumur yang sunnah dengan es krim yang makruh. Perbedaan antara kumur sunnah, kalau anda lagi berkumur, kalau anda lagi memasukkan es krim, akan menjadi terjadi perbedaan kalau kecelakaan. Anda menelan, memasukkan es krim ke mulut tanpa ditelan lalu dilepeh lagi, tidak batal puasa anda. Memasukkan air untuk kumur, untuk wudhu, anda lepeh, tidak batal puasa. Tapi yang jadi masalah, waktu anda memasukkan es krim, hanya meraktekkan, katanya gak batal, taunya ada petir, jeder, kaget, ketelan, batal. Kenapa? Anda si iseng, nggak disuruh, kenapa ngerjain? Tapi kalau anda lagi wudhu begini, lagi berkumur, ada petir, jeder, ketelan, rezeki nggak batal. Sebab kumur adalah sunnah. Kumur adalah sunnah. Kemudian ada sedikit tambahan, selagi kumur sunnah, anda jangan ragu untuk kumur di dalam berwudhu. Hanya biasanya kalau sudah kena kumur ini, akhirnya menjadi tidak elok setelah kumur banyak ludah. Karena memang sisa air kumur itu memang batalkan puasa, iya. Cuman nggak boleh kita terlalu takut.
karena merasa dingin sehingga ngeludah terus. Ya namanya air nempel di kulit pasti terasa dingin dong. Kuncinya sederhana, waktu Anda berkumur, setelah Anda lepeh, muntahkan, Anda keluarkan, asalkan waktu Anda membuangnya memang 100%, sisa-sisa di dalamnya dimaafkan. Tapi kalau Anda sedikit licik, separuh begitu, ketelan batal. Jadi waktu Anda kumur, saat yang penting sudah Anda buang, rasa dingin-dinginnya sudah rezeki, nggak usah pikirin. Yang penting waktu Anda ngelepehnya, wah, ada 100%, sisanya dimaafkan. Nah ini nih, supaya Anda tidak ragu-ragu, akhirnya ragu kumur lagi ini, dan itu juga bersihkan, biar aromanya juga tidak berubah-berubah amat dan seterusnya. Jadi berkumur, kemudian setelah itu kita masuk muntah. Kemarin sudah hidung ini semuanya. Muntah dengan sengaja baru batal. Kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Yang hamil muda, mabuk kendaraan tidak batal, selesai. Kalau dengan sengaja, baik dengan cara misalnya kalau mencium bau langsung pusing muntah, berarti dia mencium bau tersebut sudah tidak boleh. Atau dengan cara masukkan jari keluar, batal. Termasuk mohon maaf, ada orang suka mangap-mangap, lagi nguap begitu, ada lalat masuk, sudah masuk ke dalam, Anda muntahin, malah batal. Terus biarin saja, wong dia masuk sendiri, bukan maksud kita, masuk, biarin. Nah, kalau Anda paksain keluar, berarti Anda seperti memuntahkan, berarti batal malah, seperti memuntahkan kalau sudah masuk ke dalam. Terus gimana solusinya? Jangan mangap Anda, kalau mau ngewap ditutup mulutnya biar nggak masuk lalatnya. Ini gambaran sajalah umpama. Jadi mengeluarkan dari dalamnya menjadi masalah, mengeluarkan dari dalam itu muntah, itu membatalkan puasa. Jelas ya? Kemudian masalah muntah, bab muntah ini kita tuliskan di sini adalah biasanya keraguan-keraguan orang yang berdahak. Dahak itu ada di dalam, tapi tidak di dalam-dalam amat. Dahak itu tidak di dalam, bukan dari dalam, akan tapi di dalam, tapi sudah keluar dia, sehingga keluar ya. Nah sekarang permasalahannya, kalau sudah dahak keluar, supaya, karena ini jangan menganggap mengeluarkan dahak itu dianggap kayak memuntahkan, karena sama-sama mengeluarkan dari dalam, tidak. Karena dahak yang bisa dikeluarkan itu memang tempatnya sudah berada di luar, tapi belum luar-luar amat, baru akan dikatakan keluar beneran kalau sudah melewati batas kita mengeluarkan huruf ha. Kalau haknya Anda itu sudah keluar seperti hak begitu, berarti suatu dari dalam harus dikeluarkan, karena dimaafkan itu karena memang nggak enak, nggak nyaman, bukan muntah karena itu. Nah kemudian kalau sudah keluar ditelan lagi batal, karena itu sudah keluar kan gitu. Ini melihat tenggorokan tidak boleh ditelan kembali. Kurang lebih seperti itu masalah dahak. Jadi tidak usah ragu dalam berdahak, langsung buang saja. Itu bukan seperti orang muntah. Jelas? Baik, nggak banyak muntah, insya Allah selesai. Kemudian selanjutnya bersenggama. Yang ketiga, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Batas, mohon maaf ini majelis mulia, kami berharap kepada para guru-guru atau ustadz, kalau sudah berbicara tentang hal-hal semacam ini jangan sampai dijadikan ajang guyonan atau ajang jorok, akan tapi harus diangkat wibawanya majelis. Bersenggama paling minimalnya seorang laki-laki dianggap batal puasanya adalah, mohon maaf, di saat ia sudah, mohon maaf, menenggelamkan kepala kemaluannya ke wilayah istrinya. Kami tidak bicara zina, zina tentu batal, kita bicara yang halal aja deh, nggak usah ngomong yang haram. Haram juga sama batalnya, cuman ya kita di kalangan orang-orang begini. Jadi kalau sudah, yang penting kalau dikira-kira saja, jika kepala kemaluan laki-laki sudah tenggelam, maka sudah batal puasanya. Adapun bagi wanita,
bagi wanita, biarpun belum seluruh kepala kemaluan suaminya masuk, sudah dianggap batal, asalkan sudah masuk ke wilayah dalam. Itu masuk bab yang kemarin. Bagi seorang perempuan batal puasanya kalau memasukkan sesuatu ke wilayah kemaluan, wilayah kemuliaan itu, wilayah jalur depan. Makanya kami sebutkan kemarin, jika ingin bersih istinja seorang perempuan cukup dengan telapak ini dan perut, sudah ditekan kayak apapun tidak akan masuk dalam. Tapi di saat jemarinya dibelokkan begini, batal. Nah, di saat mohon maaf, di saat sang suami memasukkan alatnya ke tempat tersebut, berarti seperti masukkan ini. Yang masukkan kan suami, kenapa saya batal? Entenya mau. Andainya mau, andai mau, itu batalnya karena dia rela dimasuki. Termasuk mohon maaf kami ingatkan, seorang suami mungkin guyonan lagi mesra dengan istri dan sebagainya, hati-hati. Jangan sampai cemari suami masuk ke wilayah istri, itu batal puasanya. Kalau ciuman dan sebagainya tidak, tapi kalau sudah cemarinya iseng yang halal pada dasarnya, cuman kalau bulan Ramadan jadi bermasalah kalau dimasukkan ke dalamnya. Baik, selesai ini masalah senggama, biarpun tanpa keluar mani, baru masuk selesai, tetap batal puasanya. Kemudian kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama, mohon maaf, baik dengan cara yang halal atau cara yang haram. Mengeluarkan mani dengan cara yang haram adalah mohon maaf dengan tangannya sendiri adalah haram. Mengeluarkan mani dengan cara yang halal dengan tangannya istri. Maka ini juga perlu kami sampaikan ilmu juga. Sebagian istri harus aktif, inovatif, cerdas. Kadang istri itu libur itu, kalau sudah libur beneran, mohon maaf, dalam keadaan haid, seorang istri tidak boleh melayani suami dalam arti mengizinkan wilayahnya dimasuki. Tapi kalau bermesraan sebebas-bebasnya, bermesraan sebebas-bebasnya, yang penting satu, jangan masuk. Itu saja. Kemudian biasanya istri sudah libur tahajudnya, libur sholatnya, libur buatin sarapan, disiapin bang, sudah tak siapin air panas sama mie, itu tak ya, ini suatu istri pemalas ini. Termasuk di saat ingin bersenang-senang saja, mohon maaf, istri cerdas, suamimu orang soleh loh ya, sehingga dia tidak mau dengan yang haram. Mungkin waktu di luar melihat sepintas ada seorang perempuan terlihat singkap auratnya, karena suamimu takut pada Allah, bangkit syahwatnya, dia ingin pulang. Tidak, saya tidak mau yang haram, saya punya halal di rumah. Istrinya headnya jarang ngaji, makanya nggak ngerti langsung, aku kan head, kalau head langsung tidur ngorok. Enggak, suami datang sambut dia, cumbu semuanya. Terus bagaimana cara menyenangkannya? Yang penting tidak boleh masuk. Apakah dengan cara bersenang-senang di antara dua pahanya, atau senang-senang, mohon maafin majelis mulia, atau mohon maaf, seorang istri memuaskan suaminya dengan tangannya adalah tidak dosa, karena suamimu seorang yang soleh. Kalau sudah engkau urusi dengan itu, sudah tuntas. Jangan sampai dipikir belingsatan sampai semalam suntuk gara-gara istrinya istri yang cuek, tidak cerdas. Atau sebaliknya, mohon maaf, seorang istri jika mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri haram, akan tapi kalau dengan kelehaan tangan seorang suami tidak. Maka termasuk di saat hubungan suami istri, tentunya ada mungkin saat-saat tertentu sehingga sang istri belum menemukan atau maka sah seorang suami menyenangkan istrinya dengan tangannya. Kalaupun sampai tuntas sang istri dengan tangan suami, tidak haram, tapi kalau dengan tangannya sendiri adalah haram. Ini adalah ilmu dan harus disampaikan supaya semuanya cerdas. Suami jangan cuek, apalagi mohon maaf, suami lagi capek, lagi macam-macam, mungkin ada pesakit. Jangan sampai istri juga dibiarkan terlantar. Dia bisa menyenangkan istri dengan apapun yang Allah berikan, dengan tangannya dan seterusnya. Ini adalah ilmu baru, yang bukan baru sebetulnya, hanya sebagian dari kita itu tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Anda sebagai seorang istri jangan Anda sebagai perempuan jangan biarkan suamimu di saat punya hajat hanya gara-gara engkau head, karena Anda tidak pernah jadi laki-laki. Saya mewakili laki-laki. Artinya sambut mereka dengan senang, hiburan. Sama seorang suami kadang-kadang seenaknya sendiri, hubungan selesai, istrinya tidak pernah dipikirkan. Anda harus punya kecerdasan dalam hal ini. Baik, kemudian
mengeluarkan mani dengan cara yang halal dengan tangan pasangannya, dengan tangan sini. Lah, di saat berpuasa di siang hari bulan Ramadan, lah kok dia mengeluarkan mani dengan tangannya sudah haram dan batal haram juga. Tapi kalau dengan tangan suami istrinya, mengeluarkan mani dengan tangan istrinya halal tapi haram karena waktu puasa. Jadi mengeluarkan mani yang halal dengan tangan istri, tapi waktu di bulan Ramadan batal puasanya dan dosa karena membatalkan puasa. Selesai pembahasan ini. Untuk masalah siang hari di bulan Ramadan, dosa besar yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan melakukan dosa besar, maka dia harus membayar kafarah. Akan disebut melakukan dosa besar kalau sudah berhubungan suami istri. Syaratnya ada beberapa. Pertama, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kalau malam mah bebas, di siang hari. Kemudian di saat dia berhubungan sadar kalau itu bulan Ramadan, kecuali lupa, mohon maaf. Yang sering lupa biasanya pengalaman ini apa cerita orang-orang yang suka lupa biasanya puasa-puasa di awal begitu. Karena kebiasaan jadwal mungkin dengan pasangannya pagi, habis pagi-pagi tak taunya setelah selesai baru sadar, astagfirullah, kita kan puasa, rezeki itu namanya. Seperti orang pagi-pagi, dulu ada anak santri itu nakal. Kalau hari puasa pertama nyiapin makanan di kiri kanannya tuh. Nanti bangun tuh biasanya kemakan, langsung makan. Biarpun disiapin malamnya, kalau paginya lupa dia makan tetap tidak batal. Sudah kenyang baru sadar. Makanya kalau dia diingatkan marah, ngapain kamu ingetin? Coba kau biarin biar aku makan sampai kenyang. Akhirnya ada pertanyaan, kalau kita melihat ada orang makan di siang hari bulan Ramadan, apakah wajib kita mengingatkannya? Khilaf. Kalau kita mengingatkannya, saya rugi. Kalau tidak mengingatkan, kan saya rugi. Dia enak makan, saya lapar. Mending saya ingatkan, ya sudah, suka-suka. Kalau tidak saya ingatkan, apalah saya dosa? Oh, dia tidak maksiat kok, ya nggak dosa. Terus, ya lihat aja, kalau anakmu kecil biarin. Ini hanya kurang lebih begitulah fikih itu. Nah, berhubungan suami istri dengan tidak sadar tidak dosa. Dia sadar berhubungan, tapi dia sadar kalau lagi berpuasa dan di bulan Ramadan. Mungkin. Ramadan datangnya setahun sekali kok. Di hari pertama mungkin tidak menyadari. Baik. Yang kedua adalah baru diatakan dia melakukan dosa dan harus membayar kafarah jika pertama dilakukan di siang hari, dua tidak sadar itu bulan Ramadan. Yang ketiga adalah tidak dipaksa. Kalau dipaksa enggak, dipaksa itu ada syarat paksa. Dipaksa misalnya ada orang beneran dia orang jahat atau ente kalau tidak hubungan sama istri ente tak bunuh kau. Tak bunuh, sana, tak bunuh. Dan orang ini ngancemnya beneran dia. Memang sudah ada yang dibunuh sebelahnya. Maka hubungan suami istri, ya, tentu tetap batal puasanya. Karena masalah batalnya dan nanti ada perbedaan. Ini untuk masalah ini kami hadirkan dalam satu buku yang kebetulan masih berbahasa Arab dan yang ada Kashful Ghummah. Kashful Ghummah, Mujazul Kalam, bukan Mujazul Kalam, lupa kita judulnya buku sini. Mujazul Bayan fi kafarati, apa judul bukunya? Jadi Mujazul Bayan fi bayani al-kafarah, fi bayani al-kafarati man jama'a fi syahri Ramadan. Jadi ada kami jelaskan dalam pembahasan khusus itu. Nah, di situ dipaksa tidak kena, namanya dipaksa. Dipaksa dengan ancaman atau pokoknya dengan paksaan. Baik. Tidak dipaksa. Yang kedua adalah mengetahui keharamannya. Ngerti itu tidak boleh. Kalau ada orang awam tidak ngerti, mohon maaf, ada sebagian orang awam itu menganggap, dan ini pernah suatu ketika di daerah mana tidak mengerti, waktu kita ngomong itu kaget. Ya namanya orang awam menganggap berpuasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Hubungan suami istri dianggap biasa saja. Karena nggak ngerti, ya sudah, nama nggak ngerti mau gimana lagi. Nah ini, jadi dia sadar kalau itu adalah haram. Kemudian yang kelima adalah
Batalnya puasa karena dengan senggama. Batalnya puasa karena dengan senggama. Kalau batalnya tidak dengan senggama, tidak kena kafarah, tapi tetap dosa. Ini makanya anggap saja dia seorang ahli fikih, tapi fasik, nggak punya iman. Dia ngerti kalau menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan sudah batal puasanya, langsung kena hukuman, harus dia membayar kafarah. Itqu raqabatin, membedakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan 60 orang. Wah, ini repot. Cuman dia ngerti karena dia ahli fikih, caranya apa? Dia makan dulu, dia membatalkan puasanya dulu, baru gauli istrinya. Dengan begitu dia tidak kena kafarah. Nah, dia pinter tapi keblinger ya. Tetap dosa di hadapan Allah. Kok yang ditakuti hanya kafarahnya? Yang ditakuti adalah dosanya di hadapan Allah. Dosa di hadapan Allah. Jadi yang akan kena kafarah tadi memang dalam keadaan puasa langsung menggauli istrinya dan dia sadar, berarti seolah sudah menantang benar. Berhubungan suami istri, sadar dia dalam keadaan puasa, batalnya puasa karena hubungan, maka dia kena kafarah. Yang kena kafarah hanya kaum pria saja. Wanita tidak dibebani itu. Lihat, suami cari nafkah, dia saat pelanggaran sama-sama ibaratnya senang, sama-sama senang, suami tanggung kafarah, istrinya mah enggak. Cuma sudah begitu suami enggak pernah melahirkan. Wah, enak banget laki-laki itu. Makanya jangan suka marah-marah sama istri. Ngelahirkan istri, nyusui istri, suami nggak ada suami nyusui sampai hari ini. Gendong aja jarang. Mereka kasih sayangilah istrimu itu, masya Allah, melahirkan anak yang luar biasa. Nah, kafarahnya Pak, memerdekakan budak. Nggak ada budak. Kalau nggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu, ngasih makan 60 orang. Nggak mampu, ngutang sampai kapanpun. Ada suatu kisah pada zaman Nabi, seorang laki-laki ngadu ke Nabi kalau dia telah melakukan hubungan suami istri, minta dikasih pengarahan oleh Nabi, ya kamu harus bayar kafarah. Pertama, itqu raqabah, memerdekakan budak. Ya Rasulullah, nggak punya budak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sebulan aja saya kebobolan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Wah, ini orang nekat bener ya. Sebulan Ramadan saja kan sebulan sebenarnya. Ini hukumannya adalah 2 bulan berturut-turut. Keputus ulang lagi, keputus ulang lagi. Ya Rasulullah, sebulan saja saya jebol, apalagi 2 bulan. Ya sudah, kau kasih makan orang 60. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang untuk bayar itu. Ini orang nekat banget, sudah tidak punya duit nih. Karena nggak punya, lalu Nabi masuk ke dalam, kemudian beri makanan. Ya sudah, berikan ini pada fakir miskin. Ya Rasulullah, haruskah ini aku berikan pada orang lebih fakir pada aku? Iya. Di sini tidak ada orang lebih fakir dari saya ya Rasulullah. Ini sudah, mereka kan muda, enggak puasa, enggak kuat ngasih makan, dikasih oleh Rasul. Ya sudah, buat ente kalau gitu, karena itu tidak punya apa-apa, cuman tetap ngutang nanti kalau kaya. Nah ini makanya tolong, bukan masalah kafarahnya itu, tapi yang harus kita takuti dosanya di hadapan Allah. Berbuka puasa tanpa ada uzur. Tapi kalau berbuka puasa karena ada uzur, tidak dosa. Nanti akan kita sebutkan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Di sana ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Yang tidak wajib berpuasa karena uzur. Nanti tunggu insya Allah pada waktunya. Ini kita masalah bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Sampai di sini insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.